آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأمهات rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah menuntun hati kita semua untuk mencintai ilmu, mencintai kebaikan, mencintai amal salih, dan perkara-perkara seperti ini itu bukan persoalan yang sederhana. Orang bisa senang kepada nasihat itu bukan persoalan sepele. Karena banyak sekali, bahkan mayoritas umat ini merasa berat untuk mendengarkan nasihat. Jadi kalau orang disuruh milih sepak bola, lari daripada duduk mendengarkan nasihat, lebih suka memilih lari dan sepak bola atau menikmati sesuatu yang membebani. Karena memang nasihat itu perkara yang berat, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Muzammil, inna sanulqi alaika qaulan saqila. Sesungguhnya kami Muhammad hendak menurunkan kepadamu, hendak memberikan kepadamu qaulan saqila. Nah, yang dimaksud ucapan yang berat di dalam ayat ini itu adalah al-wahyu. Ya, Al-Quran ini perkara berat. Maka tidak setiap orang bersedia untuk mendengarkan nasihat. Sering saya ngajak teman-teman, ayo Pak kita ngaji. Berat Ustaz gitu. Padahal tengok-tengok dong. Udah ya kan? Coba jenengan di sini duduk, di rumah juga duduk-duduk, cuma sing ditonton gitu. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, jadi kalau kita sekarang itu menjadi orang yang senang kepada nasihat, itu merupakan bagian tanda-tanda kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dijadikan orang tersebut faham kepada agama. Tanda-tanda orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Apa tandanya? Orang tersebut dijadikan faham kepada agama. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dijadikan pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu ingin saya sampaikan, mari kita luruskan niat kita di dalam thalabul ilmu ini.
Semua amal tanpa dengan niat yang baik itu akan menjadi kesia-siaan. Bahkan bukan kebaikan yang dia peroleh, bukan pahala yang dia dapat, justru dosa yang dia peroleh disebabkan amal yang dia lakukan itu, disebabkan tidak bersihnya niat di dalam hatinya. Syekh Utsaimin menjelaskan, nanti bisa kita lihat di mana banyak orang melakukan amalan-amalan yang sama, melakukan ibadah yang sama, melakukan ketaatan yang sama, di waktu yang sama, dimulai waktu yang sama, dan diakhiri dengan waktu yang sama. Tapi hasil dari amal tersebut berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa demikian? Padahal amalnya sama, pekerjaannya sama, tempatnya sama, mulainya sama, selesainya pun sama. Tapi kenapa hasil di hadapan Allah berbeda? Apa yang menyebabkan perbedaannya? Niat. Saya pernah menanyakan, ada bapak-bapak ngaji dari Perak sana ke Sidoarjo, sudah sepuh gitu. Saya tanya, dalamnya pun dia Perak Ustaz. Masya Allah, kok jauh nih, penasaran mawon kalau Ustaz aja. Jadi cuma ingin melihat apa? Ustaz. Dia tidak ingin tolabul ilm, tapi dia tolabul. Nah kayak begini kan kasihan. Apa yang ini kerugian yang sangat amat besar itu. Ya. Kenapa dikatakan kerugian? Karena thalabul ilm itu merupakan afdhalul amal, seutama-utama amal. Makanya diluruskan niatnya. Nah, salah satu supaya niat ini benar, salah satu diniatkan apa? Untuk memperbaiki diri. Niatkan ketika mencari ilmu itu dalam rangka untuk memperbaiki diri. Kenapa demikian? Karena memang masih banyak hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Dari mulai pemahaman terhadap agama ini, dari mulai cara memahami agama banyak yang keliru. Ya. Kenapa kok bisa keliru? Karena keterbatasan kita kepada ilmu. Kan ada sebagian besar umat Islam itu menjaga istiqomahnya kebodohan. Ya, istiqomah di dalam, gimana istiqomah dalam kebodohan? Ribut bu. Dia membiarkan dirinya dan dia cinta dengan ketidaktahuan itu. Ini kan ngeri kalau demikian. Makanya kalau ada seorang muslim ya membiarkan dirinya dalam ketidaktahuan, ini merupakan musibah terbesar bagi dirinya. Ya, musibah terbesar. Kenapa? Efeknya bukan cuma di dunia saja, Ibu. Efek ketidaktahuan kita kepada agama itu kita bawa, kita rasakan di akhirat. Ya, makanya kalau tadi pagi ada pelajaran tahsin ini, masya Allah. Jadi saya pesan kepada majelis taklim ini, saya pesan betul, jangan sampai kita meninggal buta huruf dari Al-Quran. Saya ulangi lagi. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan buta huruf dari Al-Quran. Kenapa demikian? Kalau sampai nanti ada orang itu membiarkan diri nggak ngerti tentang apa buta huruf kepada agama ini, berarti dia sudah mempersiapkan kegelapan di alam kuburnya. Dia mempersiapkan kegelapan di alam kuburnya.
Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam hal ini, menegaskan di dalam firman-Nya surah 17 ayat 72. Allah sebutkan di sana, faman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Allah Ta'ala menyatakan barang siapa di dunia ini buta hatinya terhadap agamanya, insyaallah ya, barang siapa di dunia ini buta hatinya terhadap agama ini, fahuwa fil akhirati a'ma. Apa kata Allah? Maka di akhirat kelak dia akan mengalami kebutaan, dibutakan oleh Allah Ta'ala. Wa adallu sabila, dan dia tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Nah, ya, maka kita jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Sekarang banyak metode-metode yang mudah sekali. Dan ustadz-ustadz di zaman sekarang itu sabarnya luar biasa. Ya, makanya kalau ada ustadz-ustadz ngajari ibu-ibu sepuh-sepuh itu jarangnya gemuk-gemuk. Harus mikir gitu. Karena ngajari orang tua itu, apalagi seusia ibu-ibu yang sudah mulai lansia ini ya, ya itu masya Allah sabar itu double ya, double. Karena beda memang anak kecil belajar dengan ibu-ibu. Itu diulangi lagi Bu, diingat-ingat ya, iya Ustaz, yang sabar Ustaz gitu. Ya sudah sabar demikian. Nah ini diluruskan niatnya yang pertama. Yang kedua, pesan saya yang kedua, tolong kita luruskan niatnya. Jangan mencari ilmu ditujukan untuk berdebat dengan orang lain. Ini niat yang sangat tercela. Walaupun dalil yang jenengan kantongi banyak, jenengan hafal dalil, hafal hadis, hafal ayat, hafal tempatnya kitab. Ya. Kalau niat mengkajinya itu adalah untuk mendebat orang lain, ini niat yang sangat tercela. Rasulullah SAW menyatakan, la yata'allamal ilm. Jangan engkau mencari ilmu litubahil sufaha, untuk mendebat kepada orang-orang yang jahil. Ya, saya ngomong demikian karena sering menemukan fakta. Ada ibu-ibu nanya dalil, Ustaz, kalau masalah ini itu ada di kitab apa, hadisnya riwayat siapa, nomor berapa? Untuk apa ibu? Ini mau debat suami katanya gitu, masya Allah. Ini kalau dicalonkan caleg cocok ini. Ya, ini salah sudah. Atau mendebat pengurus pengajian biar tahu, ini udah salah. Ini udah gak benar ya. Insya Allah nanti kapan-kapan dibahas tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, salah satunya di situ niat nanti. Makanya gak usah heran nanti kalau ada orang dalil sudah dikuasai, Quran banyak yang dihafal, hadis pun banyak yang dihafal, tetapi akhlaknya tidak baik. Gak usah heran, itu berarti Al-Quran dan hadisnya ada di dalam akal, tapi nggak nyentuh ke dalam hati. Saya ketibahan di sini. Mari diluruskan niatnya. Bagi yang mungkin penasaran, mana sih yang namanya Ustaz Abdul Rob, ya ini modelnya. Nggak usah dicari-cari kemana-mana. Yang ketiga, yang perlu saya wasiatkan, nasihatkan untuk diri saya dan diri panjenengan semua, bahwa kita yang namanya manusia itu tidak terlepas dari khilaf dan salah. Ini harus disadari betul. Walaupun sealim apapun kita, setakwa apapun kita,
Bahkan kalau perlu tangan kita nggak pernah terlepas dari mushaf Al-Quran. Lisan kita tidak pernah terlepas daripada zikir. Jangan merasa aman dari terpelesetnya hati. Jangan merasa aman dari tergelincirnya jalan hidup. Ya, sebab yang namanya manusia itu sudah identik dengan yang namanya kesalahan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW dalam sebuah riwayat Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, kullu bani Adam khata'. Ya, tiap-tiap anak Adam itu pasti berbuat salah. Pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah at-tawwabun, orang-orang yang mau bertaubat. Ya. Sehingga orang yang alim pun, bahkan orang yang bertakwa pun, itu gak akan lepas dari yang namanya kesalahan. Orang yang bertakwa pun tidak terlepas dari kesalahan. Jadi jangan dikira di dalam pikiran kita ini meyakini kalau orang sudah bertakwa, orang soleh, berarti dia selamat dari kesalahan. Jangan pernah berpikir demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam kitabnya, dan Nabi SAW menjelaskan di dalam sunnahnya. Ya. Jadi yang dikatakan orang bertakwa itu bukan orang yang selamat dari kesalahan, bukan orang yang bersih. Gak ada manusia bersih dari salah dan dosa itu, kecuali para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, karena beliau ini mendapatkan jaminan, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk penjagaan beliau ini. Allah menjaga para nabi dan para rasul. Makanya Rasulullah SAW sampai Masya Allah, ketika wajah meremut saja turun ayat gara-gara Nabi apa ini? Meremut. Allah katakan di dalam firman-Nya apa? Basawat tawal. Nah, kalau jenengan sih meremut sampai mencret kalau turun ayat, betul enggak? Coba renungkan, ini harus dipahami betul di sini. Nah, adapun potensi kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu berbeda antara yang satu dengan yang lain. Nah, inilah yang kemudian terbetik di hati seorang manusia ketika sudah mulai berjalan menuju kesadaran, berjalan menuju keinsafan. Seorang mengatakan, saya membutuhkan perubahan. Sehingga ketika seseorang sudah menyadari dan mulai insaf dengan kekeliruan dan khilafnya ini, semakin kuat kesadarannya, tumbuh bisikan-bisikan di dalam jiwanya, tumbuh bisikan-bisikan di dalam hatinya, mendorong pelaku-pelaku tersebut untuk segera memperbaiki diri. Ketika itu sudah menguat di dalam jiwa seseorang, muncul satu kata di dalam hidupnya, apa? Aku ingin hijrah. Nah, makanya sekarang tidak usah heran kalau sekarang banyak kalimat-kalimat hijrah. Nah, persoalan yang kemudian tumbuh, yang muncul adalah ternyata teman-teman yang banyak mengatakan hijrah ini, banyak yang belum memahami tentang definisi hijrah. Kok bisa demikian? Ya, makanya saya sering sampaikan kepada komunitas ibu-ibu, ada komunitas hijrah, kayak komunitas sepeda panjang ini. Ya, komunitas akhirnya bikin apa namanya, grup jilbab sekuat, cadar sekuat
tampil TikTok apa? TikTok. Iya betul ya. TikTok iya enggak ya? Iya. TikTok tentang cadar, TikTok tentang jilbab besar, Masya Allah. Ini menunjukkan dia tidak paham apa itu hijrah. Maka pagi ini kita akan membahas materi yang istimewa ini. Ya, bagaimana cara hijrah kita nanti benar-benar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan kita di dalam hijrah ini menjadi kemuliaan dan terangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus kita berharap langkah-langkah kita, perbuatan-perbuatan kita, perubahan-perubahan kita ini menghapus seluruh kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagi ibu-ibu atau siapa saja yang ingin mengatakan hijrah, tolong dipahami beberapa poin penting ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hijrah? Satu. Yang kedua, kenapa harus hijrah? Yang ketiga, kecepatan enggak ini? Enggak. Yang ketiga, Anda mau hijrah kemana? Memangnya Anda dari mana dan mau kemana? Dan yang keempat, apa yang Anda cari di dalam hijrah? Karena banyak yang salah ternyata. Ya. Orang memandang kalau orang sudah berada di atas sunnah, di atas akidah itu hidupnya tenang, tidak ada problem. Gitu. Nggak taunya baru 2 hari hijrah langsung ditimpa musibah. Akhirnya yang disalahkan tahajudnya. Kurang apa saya? Padahal tahajud sudah saya lakukan. Katanya sedekah itu bisa menghilangkan musibah. Kurang apa saya? Padahal saya sudah daftar jadi donatur tetap. Nah kok musibah saya semakin bertambah? Itu. Apa ada yang salah di sini? Nah ini nanti perlu dijawab, Ibu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sekarang sudah mulai tekun ibadah, tekun tahajud, tekun baca Quran, tekun berpuasa, kok musibahnya semakin bertambah dan Anda sedih dengan musibah itu, ini menunjukkan bahwa kita tidak paham. Jelas ini? Mudah-mudahan setelah pengajian ini Anda siap-siap untuk mendapat musibah. Sebelum selesai izin dulu pulang Ustaz. Nah ibu-ibu, saya nukilkan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Abdul Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bahwa al-hijrah talatah, hijrah itu ada 3 macam. Ya. Hijrah itu ada 3 macam. Yang pertama, hijratul lil makan. Hijrah tempat. Ini yang pertama. Yang kedua, hijratul lil amal, hijrah perbuatan. Yang ketiga, hijratul lil amil, hijrah bagi pelaku. Itu macam-macam hijrah. Jadi yang dikatakan hijrah itu ada 3 macam. Pertama hijrah apa? Tempat. Yang kedua hijrah perbuatan. Yang ketiga hijrah pelaku. Saya simpulkan aja yang simpel karena ini pembahasan kita nanti lebih menukik kepada hijrah amal. Hijrah perbuatan, hijrah tempat itu pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, dengan posisi di Malang pindah ke Sidoarjo, itu disebut hijrah tempat. Secara bahasa demikian. Adapun hijrah tempat menurut syariat adalah
meninggalkan tempat yang di situ banyak sekali kemaksiatan dan kefasikan, pergi meninggalkan menuju tempat yang minim dari kemaksiatan. Kalau tempat bersih dari kemaksiatan tidak ada kecuali surga. Jelas Ibu? Nah, jadi pindah dari satu tempat yang didominasi oleh kezaliman, didominasi oleh kefasikan, menuju tempat yang minim, ya, yang minim tempat-tempat kemaksiatan. Nah, itu nanti ada penjelasan sendiri, Bu. Yang kedua, hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan itu bagaimana? Meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik. Itu hijrah perbuatan. Kalau bahasa fikihnya disebut taubat, bahasa lainnya. Cuma kalau taubat kan serem. Bu, sekarang sudah taubat, kayak tak pelaku dosa gitu kan. Tapi kalau hijrah kan keren. Iya enggak? Coba rasakan, enak didengerin. Aku sudah taubat sekarang, aku sedang hijrah. Coba lebih enak mana? Nah, padahal aslinya taubat sampai ini. Dari sifat yang nggak baik menuju sifat yang baik. Cuma kalau taubat itu kan serem gitu kan. Tapi kalau dengan menggunakan kata-kata hijrah keren deh gitu. Nah itu hijrah perbuatan. Nanti ini yang akan kita kupas. Yang ketiga, hijrah pelaku. Yang dimaksud hijrah pelaku itu apa? Yang dimaksud hijrah pelaku itu mengisolasi seseorang yang berbuat baik buruk. Ya, didiamkan seperti suami atau istri yang buruk sifatnya, dinasihati suami nggak bisa, diingatkan nggak bisa. Akhirnya Allah mengatakan fahjurhum, ya, fahjurhun nafil madaji, pisahkan dia dari tempat. Adalah hijratul lil amal, hijrah perbuatan. Hijrah. Ini. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau SAW bersabda dari sahabat Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar, yang sejati, seorang muslim yang sejati adalah man salimal muslimun, ya, di mana orang-orang muslim yang lainnya itu selamat min lisanihi wa yadihi, dari gangguan tangannya dan dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Seorang muslim sejati itu adalah orang muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan dari gangguan tangannya. Apa pengertiannya? Seorang muslim sejati itu yang tidak mudah menyakiti orang lain dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Itu muslim yang sejati. Nah, maka dilihat dari sini saja sudah mulai terasa ini. Sudah mulai bisa kita rasakan, kita, nggak usah orang lain dulu, kita sudah memiliki ini apa belum? Perkataan-perkataan yang kita ucapkan, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, apakah sudah dipastikan bahwa kita akan berkata, sudah dipastikan gak akan menyakiti orang lain? Sudah dipastikan apa belum? Ya. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan seorang muslim yang baik, apalagi dia adalah thalabul ilm, orang yang cinta untuk mencari ilmu. Bahkan disebut orang-orang itu adalah ahlul Quran, orang yang setiap hari bergumul dengan Al-Quran. Kalau mengucapkan kata-katanya begitu tajam kepada orang lain, dari mana ini diperoleh? Makanya ini renungkan yang matang, renungkan yang serius. Kemudian yang kedua kata beliau, lanjutan hadis ini, ya. Lanjutan hadis ini,
Nabi SAW mengatakan al-muhajir wal amal, sehingga hijrah yang dia lakukan, hijrah yang dia amalkan itu mengantarkan kepada kemuliaan. Ya. Nah, kira-kira apa saja yang harus dilakukan ini? Alhamdulillah di sini kami berusaha untuk sekuat tenaga dengan segala kemampuan menyusun satu risalah yang cukup penting bagi kita, bagi para muhajirat, orang-orang yang benar-benar ingin hijrah. Ya, orang-orang yang benar-benar ingin hijrah wajib memahami kaidah-kaidah ini dan thariqah ini, langkah-langkah tersebut, agar hijrah yang dilakukan ini mengantarkan dia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Yang pertama, ini bagi ibu-ibu yang ingin hijrah, diingat-ingat ini. Di sini kita kumpulkan, alhamdulillah ada 9 langkah. Ada 9 langkah. Ya, pesan istimewa untuk orang-orang yang hijrah. Apa saja 9 langkah ini? Yang pertama, hendaknya para muhajirin wal muhajirat ini semangat di dalam thalabul ilm. Ini pertama. Ya. Ini pertama, langkah pertama bagi muhajirin, orang-orang yang hijrah, al-muhajir, itu adalah thalabul ilm. Kenapa demikian? Agama itu ada 2 konsekuensinya itu. Yang pertama adalah konsekuensi untuk mentaati perintah, menjalankan perintah, itu konsekuensi beragama. Ya, menjalankan keimanan, konsekuensi takwa, konsekuensi iman, itu adalah apa? Imtithal awamiri, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang. Nah, kan cocok di sini tadi dengan definisi apa tadi? Hijrah. Apa definisi hijrah tadi? Apa itu? Nah, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh. Bagaimana orang itu akan menjauhi larangan kalau gak ngerti jenis larangan? Makanya kalau saya heran, kalau ibu-ibu ada jamaatul TikTok, ada jamaah TikTok itu, ada hijabers itu terus menselfie dirinya, dari mulai foto jari 1, jari telunjuk sampai jari kelingking, ya, dari mulai masuk telinga sampai masuk hidung semuanya ada fotonya. Dari mulai tidur rebahan sampai senden sampai jungkir balik ada fotonya. Dan semuanya pakai busana muslim, masya Allah. Gak usah heran. Kenapa? Belum ngerti, belum ada langkah ke sana ya. Dan ini tidak benar cara demikian. Saya pernah isi di teman-teman hijab beres. Ada ya? Pertama kali itu ya Allah, ya saya memaklumi banget. Saya jalan itu sampai ke sandung-sandung, melihat model jilbabnya itu sampai kayak ubur-ubur, ada yang kayak puding beliau, macam-macam. Saya itu batin itu nemu dia modelnya. Sampai saya belum pernah menemukan itu ada di sini model kepala nggak menggoni. Sampai kayak ada yang kayak tumpeng panjang. Iki kok nek mlebu pilih kaya apa? Saya yakin nek sampe ngaji model ini iki braine luwih suwe timbang ngaji. Betul kan, Mbak? Dari masang sampean kok seneng soro kok ini. Lalu jilbab sekantul enak diucap dicop ambek ndas lu wis kena. Kok si angin sampean diblebet-blebet mau kini dipasang dibelek kini takut rene si angin, takut rene si angin. Tuh maru masang bros bingung.
iki apa sih pasang kupu-kupu apa kuda lumping gitu. Bingung lagi. Karena dia tidak disibukkan dengan syar'inya bagaimana pantasnya dia. Bersama ini meja ini Ustaz apa dia? Bisa dipahami ini? Jadi yang pertama kali yang dilakukan dari para muhajir, al-muhajir ini, langkah pertama sibukkan diri untuk mencari ilmu. Nah, termasuk yang kurang benar, termasuk yang kurang. Kalau orang awam biasa masuk hijrah kan nggak heboh. Tapi kalau artis yang hijrah, libur, oh heboh. Nah, sini menarik lagi apa? Disuruh ceramah. Disuruh ceramah. Nah, ceramahnya apa? Menceritakan masalah itu kan nggak benar ini. Aib itu harus apa kan? Bukan. Nah, kalau mendatangkan seperti ini, masa lalu kan, ceritanya gimana dulu, jadi kan lakukan apa saja kan gitu kan. Tolong dia terangkan, ya dan dulu saya pernah berzina. Ini kan nggak benar. Ingat hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan semua dosa itu akan diampuni oleh Allah illal mujahir, kecuali orang yang melakukan dengan terang-terangan. Nah, yang melakukan dengan terang-terangan itu apa? Dia melakukan nggak ada yang tahu, kemudian dia apa? Ini yang nggak benar. Makanya kalau kita pernah melakukan apa-apa sudah ditutupi aja. Kalau mau nanya ke Ustadz, satu misal Ustadz, ada teman ini, dia sedang baru aja hijrah, terus dia melakukan ini dulu, dia begini. Ya ini kami itu saja Ustadz, terus ada yang dulu tayo. Lo ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Banyak. Gak usah diceritakan. Saya ada teman, ada ikhwan, ada kerabat, kan enak, jenengan tetap terjaga. Ini gak boleh, air diungkapkan itu gak boleh. Karena bisa jadi Allah rahmati dosa-dosa kita itu, karena kita berusaha menutupinya, Allah tutupi insya Allah. Jelas ini? Jadi kalau kita punya air, jangan dicerita-ceritakan. Ya. Jadi yang pertama, makanya pertama kali yang harus dilakukan oleh al-muhajir apa? Tolabul ilm, supaya tahu mana yang tidak boleh dilakukan dan mana yang harus segera dilakukan. Ini yang pertama perlu diingat-ingat, semangat mencari ilmu di mana. Itu ada ibu datang saya alhamdulillah sudah hijrah Ustaz, tapi saya kalau ngaji, kalau kencang-kencang teman saya nggak tahu Ustaz. Kepinginnya agak bengkok-bengkok sedikit gitu lah. Ya agak gitu sih. Ini saya yang puyeng bukan ngajari saya begini. Ya terus maunya, makanya saya tanya tadi, kenapa harus Anda hijrah? Dan Anda mau kemana? Anda ini mau hijrah kemana? Dan Furqan memiliki kemampuan untuk memisahkan sesuatu. Gitu loh. Karena banyak di antara para umat, terutama para umat ini, banyak sekali larangan-larangan pada diri Anda. Banyak sekali larangan-larangan pada diri wanita yang tidak ada larangan pada kaum pria. Ya, saya pernah di komunitas istri. Katanya banyak hal fikih wanita gitu Ustaz. Tolong kita bahas supaya kami ketika hijrah ini benar Ustaz. Ya, coba dibahas masalah fikih wanita. Saya sampaikan Bu, fikih wanita itu ruwet loh, persis orangnya gitu. Bukan memang ruwet wanita. Ya, coba lihat kalau ada acara apa saja, kira-kira yang ruwet bapak-bapak ibu-ibu. Halo, ibu-ibu, bapak-bapak itu gak akan hotel. Kelambi pokoknya cocok, makan enak, selesai. Kali ibu enggak, harus disesuaikan. Nah, nanti sudah pakai apa ini jubah cocok, udah pas jilbab. Begitu bercermin kok kurang cocok, nggak mutafakun alaih, coplok lagi, gitu kan? Ganti jilbab yang lain. Udah cocok pasang bros, kok nggak cocok bros ini, ganti lagi. Ruwet. Tapi ibu-ibu ini ngotot, tetap kita ingin mempelajari fikih wanita. Akhirnya kita bahas
fikih wanita seputar kepala. Nah, kita mulai dari kepala. Jadi di kepala wanita itu ada potensi sekitar 25 dosa. Dah stop. Yo, apa ini? Situ ijro. Kasih terbalik. Itu dah stop. Jadi di dasi wong wedok itu ada pintu sekitar 25 berbuat dosa. Dah stop Bu, bayangkan. Ya. Ini ki batin sama mosok sih ngono. Kok ada indas ini. Ya coba dari rambut aja berapa larangan? Satu, apa Bu? Gak boleh semir hitam. Nah kan? Yang kedua gak boleh ditampakkan. Yang ketiga apa Bu? Tidak boleh dikudul. Gak boleh disambung. Loh kan? Ini kisah dari gak seneng sama nyaji. Ayo, mundur muncul ya. Di sini dia dididik ke oleh kisah dari gak seneng gitu. Itu sekarang sampai oleh apa ini kan? Saya gak ngoleh itu nabi sampeyan Bu, untuk pulau. Nek karep pulau tak sambung sing dawa sak dawa-dawa ini kan gak anak-anak ini. Cuma berhubung nabi itu melarang, ya taat. Itu kita yang melarang, gak ada sama sekali kita untuk melarang itu. Tapi yang melarang itu adalah Rasul, gitu loh. Nanti kalau ada ustadz membolehkan, ya terserah dia membolehkan, kalau dia berani membolehkan apa yang dilarang oleh Rasul, karena ada dasar dilarang itu. Ya, itu untuk rambut saja. Jadi larangan semirita, larangan ditampakkan, larangan disambung. Terus larangan dipotong apa? Menyerupai laki-laki. Laki-laki nggak boleh. Nah, kemudian ubat tidak boleh. Dicabuti. Nah, gempermet itu tuh orang malu lah wis lah. Ini gak kerjaan. Ya, apalagi ini untuk kepala, untuk rambut saja. Belum kemudian turun ke wajah, alis nggak boleh. Dicabut. Mau itu takut itu. Kalau dicabut, mau dipotong lu rawat. Sama katanya cerdas loh. Lalu dikerek kalau kok malah di. Jadi cerdas sedikit ini ganteng kan ya. Itu kan apa namanya sembulah. Tidak boleh Ibu gitu loh. Mohon maaf kalau ada yang hadir hari ini barangkali ahli sesuatu yang dikerek jangan main. Mana aja dikerek? Kecuali kalau ahli sejalan itu melawan itu tuh bisa terus main belok tangi lagi di pihak saya itu kecuali. Lalu si normal nggak bisa. Jelas. Ya barangkali terlalu subur ahli itu terus juga yang berani. Nah kalau nggak boleh yang larang siapa? Loh gitu loh, nggak boleh. Kau terima buah bagi kafe, kuan di gitu kau tolong. Orang sih menurutku saya sering lihat. Insyaallah, gak terima karena Gusti Allah. Makin bangun di tol jurusan malam. Ada yang seperti itu? Ayo hijrahnya diperbaiki. Ya, hijrahnya diperbaiki. Turun ke gigi ke mulut. Wah, katanya dihitung ini kilo lampir. Insyaallah. Dan itu yang pertama langkah. Makanya semangat talabul ilmu. Semangat talabul langkah pertama bagi para muhajir. Yang kedua, al-ikhlasu billah. Ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berubah, beristighfar, taubat, hijrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis hijrah itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana hijratuhu faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, maka hijrah dia itu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman kanat hijratu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrah untuk mendapatkan dunia, awim ro'atin yang kikuha, atau mendapatkan wanita untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya tergantung dari apa yang dia
niatkan. Makanya tanya, kenapa Anda hijrah? Untuk siapa Anda hijrah itu? Ya kita bukan ingin mempersulit orang yang hijrah, cuma pertanyaannya, Anda ini hijrah karena siapa? Nih, saya siap hijrah itu siap berubah, ya. Siap berubah. Karena hakikat hijrah itu di situ letaknya, melakukan sebuah perubahan yang sangat besar, dan itu membutuhkan perjuangan. Yang kedua harus apa? Ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat Hud ayat yang ketiga. Surat Hud ayat yang ketiga. Allah Tabaraka ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu, ya, sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat besar. Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam kitabnya tentang jalan menuju ampunan Allah, beliau mensyaratkan ini. Jadi salah satu syarat sempurnanya taubat seseorang, salah satu sempurnanya hijrah seseorang, itu adalah ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena belum tentu orang yang berhenti dari keburukan, orang yang berjalan menuju kebaikan, belum tentu ikhlas karena Allah Ta'ala. Jelas ini? Belum tentu itu dia cari karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Begitu juga orang meninggalkan maksiat, ya, meninggalkan maksiat. Orang yang selama ini mungkin dia itu korupsi, kemudian dia berhenti dari korupsi. Orang berhenti dari korupsi belum tentu dikatakan taubat. Lihat sebabnya. Kalau dia berhenti, kenapa? Kalau sudah berhenti, tidak korupsi lagi, udah pensiun mas. Ini urusan lagi, lain lagi. Ya, orang yang sudah berjudi habis, dan kemudian dia berhenti tidak berjudi. Kenapa? Uangnya sudah habis, maka dia tidak dikatakan taubat. Atau dia berhenti meninggalkan kemaksiatan karena sungkan dengan mantunya, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, supaya hijrah kita ini memiliki makna yang mahal, dihargai dengan harga yang mahal oleh Allah, maka luruskan niatnya, ikhlas karena Allah Ta'ala. Jelas ya? Jadi konsekuensinya nanti jangan gak usah nge-share tentang pribadi kita, ya. Pengajian pagi udah di-share, nih saya sedang kajian, share. Malam ikhwah, ukhti, umi sudah tahajud kah? Aku udah tahajud nih, gitu. Kok lebih banget? Sampai umroh tawaf, gak ngurusi tawafnya, muter. Ketika saya umroh terakhir di bulan Ramadan, habis tawaf wada, saya jalan-jalan muter-muter, ketemu orang Indonesia, pancet. Ya wes kok yang di Indonesia mungkin senang selfie. Duh, mau iku rumah ngadep Ka'bah lah, oh miring rono kuwi. Halo? Ono sing ngono? Atau kadang lebih buruk lagi, membelakangi ngono, cek oleh
background itu loh. Malaikat dijejek sama dia. Loh, doa itu mengatakan kok sesuatu itu wajib sebagai langkah untuk menuju perbaikan diri. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan oleh para muhajirin? Yang ketiga adalah mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam hijrah ini. Nah, ini tuntutan kita. Apa konsekuensinya? Hijrah yang sungguh-sungguh itu bukan cuma fisik yang berubah. Ya kemarin gak jilbab, sekarang jilbab. Ditanya sama grupnya, loh kok beda sekarang? Nah iya, aku kan hijrah. Apa makna sebuah fisik? Makanya gak usah bangga dengan fisik. Bisa dipahami ini? Karena dikatakan hijrah yang sebenarnya itu adalah hijratul qalb, dari berangkatnya dari hati yang benar. Karena Rasulullah mengatakan bahwa amal iman seseorang tidak akan bisa istiqomah, tidak bisa lurus sebelum lurus hatinya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanahu, iman seseorang tidak akan lurus hatta qabla yastaqimu qalbahu, sampai lurus itu yang namanya hati. Makanya ketika kita hijrah jangan cuma apanya fisik saja berubah. Laki-laki pakai janggut bagus, sudah bagus, dan itu memang yang dibenarkan menurut dohirnya. Ya, pakai juga, pakai apa namanya, itu memang dianjurkan. Tetapi yang paling mendasari lagi apa? Batinnya, hatinya harus hijrah. Makanya di situ nanti akan muncul sifat-sifatnya akan keluar ibu. Walaupun pakainya sudah syar'i, kalimat-kalimatnya tidak syar'i, grupnya tidak syar'i, walaupun di atas namakan jilbab sekuat apa? Ada nggak seperti itu? Ya, nggak usah bikin. Aduh, saya nggak mau ngeluh saya. Kok ada begitu? Makanya tadi itu ilmu lagi. Makanya begitu kita aja segera gabungkan kita dengan majelis-majelis ilmu, perdalam Quran, perdalam hadis-hadis Nabi, dan jangan terlalu banyak komentar karena ilmu kita belum apa-apa untuk komentar. Udah perbanyak ilmu supaya benar kita dikejar oleh waktu. Dikejar oleh waktu. Ya, makanya tolong kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik tadi itu ditinggalkan. Ya, jadi konsekuensi daripada mujahadah, bersungguh-sungguhnya di dalam hijrah itu adalah dua. Yang pertama hijrah fisiknya, yang kedua hijrah hatinya apa? Sifat. Nanti ketahuannya nggak sungguh-sungguh itu sifat kebiasaan itu tadi. Setiap melihat yang indah, naik mobil pun turun ambil gambar. Nah, itu kan sampai makan aja sama warung-warungnya yang punya warung di gambar. Masya Allah. Iya demikian, karena apa ya saya melihat ini sangat tidak baik begini. Makanya saya berani berkomentar. Ibu-ibu itu kalau yang paling hobi selfie, hobi berahi, itu gak pakai cerdas biasa. Aku tenaga kasar, kurang cerdas. Kenapa? Yang disibukkan apa? Maca. Yang disibukkan ada cuma acting. Nah orang seperti ini lemah biasanya mentalnya. Ada susah sedikit, tidak kuat. Ada susah sedikit, ada problem sedikit, tidak kuat. Nanti kalau doa itu sampai lebay doanya itu. Wahai Tuhanku, wahai pemandu hidupku, wahai penunjuk jalanku, Gusti Allah muntah. Kayak doa-doa dari Nabi itu indah, bagus, berkualitas. Ya, nah, nggak usah demikian. Makanya sungguh-sungguh.
Ya sungguh-sungguh di situ kita dituntut untuk apa tadi? Hijrah secara lahir dan batin. Dan serius mengikuti jalan petunjuk ini. Menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dijalankan dengan benar, dirubah sifatnya ini. Dirubah sifatnya. Karena konsekuensi di dalam sebuah amal itu di situ itu. Ya. Mari kita lihat apa konsekuensinya, bentuk kesungguhan hijrah itu. Kita lihat di dalam surat 60, di dalam surat 63. Nah, ini peringatan bagi kita yang bangga-bangga dengan fisik. Surat 63 ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah ketemu Ibu? Surat apa? Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin